Sobat sehat sekalian, teman-teman sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Sidik Raharjo, saya owner dari Merapi Pharma Herbal Yogyakarta. Merapi Pharma Herbal adalah industri di bidang obat tradisional. Jadi saya sudah menekuni bidang obat tradisional itu lebih dari 20 tahun. Nah, Merapi Pharma Herbal itu ada apa saja toh di sini? Di sini kami itu ada pembibitan tanaman obat. Ya, kami punya luas area di sini kurang lebih 2,5 hektar. Memang di sini salah satu core bisnis kami adalah budidaya, pembibitan dan budidaya tanaman obat. Sobat-sobat sekalian bisa lihat, ini pembibitannya, ini budidayanya. Kemudian di sini juga kami membuat kebun koleksi tanaman obat. Jadi kebun-kebun tanaman-tanaman yang jenisnya beragam itu kami kumpulkan, terus kemudian kami tata sedemikian rupa sehingga menjadi kebun koleksi. Kemudian di sini ada pengolahan pasca panen. Jadi tanaman obat yang dipanen, setelah itu kemudian dikeringkan, nah itulah disebut pasca panen. Baik cara memetiknya, kapan dipetiknya, sampai kemudian bagaimana proses merajangnya, sampai penjemuran. Nah, itulah yang disebut pasca panen. Di sini juga ada sobat sekalian. Kemudian berikutnya di sini ada produksi jamu. Jadi Merapi Pharma ini intinya memang dua, tanaman dan produksi jamu. Jadi di sini industri kami ini sudah berlisensi Badan POM. Jadi sudah berlisensi Badan POM dan produk-produknya juga sudah mempunyai izin TR. Nah, hanya saja di sini yang kami produksi itu bentuknya masih orisinil, jamu racikan. Tapi kalau di bahasa sehari-hari disebut jamu godokan. Jadi masih dalam bentuk yang orisinil hasil produksi Merapi Pharma ini. Terus kemudian di sini juga sobat sekalian bisa melihat penjualan jamu atau bisa membeli jamu, karena memang di sini ada outlet jamunya di lokasi kami ini yang sobat-sobat sekalian bisa ngerasakan bagaimana pahitnya jamu itu. Terus berikutnya karena ada budidaya, ada tanaman, ada kebun koleksi, ada pengolahan pasca panen, kemudian juga ada industrinya, dan ada penjualan jamu. Nah, rangkaian ini kemudian kami kemas menjadi wisata. Ya, jadi banyak pengunjung yang datang ke sini, baik tingkat kelompok ya, kelompok mulai dari kelompok SMP, SMA, perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat seperti ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, dan seterusnya dan seterusnya. Karena banyak sekali kelompok masyarakat yang secara massal ingin belajar tanaman obat dan jamu. Kemudian karena rangkaian mulai dari tanaman obat, budidayanya, mengenal tanaman obat, terus kemudian bagaimana mengolahnya, ini banyak orang yang ingin belajar lebih serius, tidak sekedar wisata. Nah, kemudian kami membuat pelatihan. Kami rata-rata setahun mengadakan cuma 1 kali. Ya, setahun cuma 1 kali. Nah, nanti kalau sobat ingin menseriusi, itu ada anak-anak, ada 2 tingkatan. Yang pertama tingkatan pemula buat orang-orang yang awam sekali terhadap jamu. Kemudian yang kedua tingkat mahir, yang pernah ikut pelatihan pemula kami buatkan untuk tingkatan yang mahir. Ya, belajar tentang semua, ya semua, baik tanamannya, pengolahannya, pasca panennya, sampai bagaimana proses pengolahannya. Jadi tidak hanya sederhana yang racikan, tetapi juga olahan-olahan yang lebih kompleks. Itulah kami mengenalkan diri saya dan apa yang saya lakukan
lebih dari 20 tahun ini, hari ini kami perdana membuat channel YouTube yang kami beri nama channel ini Sang Peracik Jamu. Ya, jadi channelnya Sang Peracik Jamu. Kami hadir, sobat-sobat sehat sekalian, karena ingin berbagi ilmu dan pengalaman kami yang lebih dari 20 tahun ini seputar jamu dan tanaman obat. Tentu jamu dan tanaman obat yang ada di bumi Nusantara ini, bumi yang kita cintai bersama ini. Mungkin ya rasa cinta saya ini saya gelorakan lewat mengembangkan tanaman obat dan jamu di bumi Nusantara. Karena apa? Karena bumi yang kita cintai ini kaya sekali akan warisan luhur dari nenek moyang kita tentang resep jamu dan penggunaannya atau pengolahannya. Itu kaya sekali sobat sekalian. Nah, oleh karena itu channel ini hadir di samping memang untuk mengenalkan itu, kami berharap warisan nenek moyang yang adiluhung ini tetap lestari, yang anak-anak muda juga bisa tertarik belajar lebih dalam lagi tentang jamu dan tanaman. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, untuk video-video kami di channel Sang Peracik ini intinya apa saja sih? Jadi kami buat untuk dua golongan besar. Yang pertama untuk tanaman obat. Ya, jadi ada nanti video-video yang membahas tentang tanaman obat. Kenapa ini penting menurut kami? Karena jumlah tanaman obat yang ada di bumi Nusantara, ini menurut data ya, tidak main-main sobat-sobat sekalian. Betul-betul tidak main-main. Ada lebih dari 30.000 spesies tanaman obat. Ya. Spesies tanaman obat ini lebih dari 30.000. Coba bayangkan. Jadi luar biasa sekali Tuhan anugerahkan pada kita, pada Indonesia, pada Nusantara ini, bumi yang tempat tinggal kita kita cintai bersama-sama ini. Nah, itu aja belum diturunkan menjadi varietas sobat sekalian. Jadi saya contohkan misalnya daun sirih. Daun sirih itu kalau tidak salah ya ada 8 lebih varietas ya, daun sirih. Jahe yang diakui saja baru 3, jahe empirit, Jungiber officinale var officinale, jahe merah, Jungiber officinale var amarum, jahe gajah, Jungiber officinale var rubrum, belum jahe sunti, belum jahe kapur dan seterusnya lah. Jadi kalau kita diturunkan menjadi varietas ya, tanaman yang 30.000 tadi jadi varietas, satu tingkat lagi itu ratusan ribu sobat sekalian. Bangga saya yang menekuni ini tidak pernah kehabisan bahan untuk belajar. Jadi luar biasa lah Tuhan anugerahkan pada kita, pada Indonesia. Nah, siapa lagi yang mau melestarikan kalau tidak kita? Mosok negara lain kan nggak mungkin. Sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tentang tanaman obat itu sendiri, kami ingin berbagi pengalaman bagaimana membudidayakannya. Jadi mulai dari pembuatan benihnya, apakah lewat biji, apakah lewat setek, apakah lewat cangkok, apakah lewat tunas, apakah lewat umbi, apakah lewat kultur dan seterusnya lah. Nah, ini penting karena memang tak kenal maka tak sayang. Ketika sobat-sobat sekalian mulai mengenal tanaman obat, diawali dari cara mengembangbiakkan, mudah-mudahan nanti menjadi cinta dan mau menggunakan tanaman itu menjadi obat dan pengobatan untuk kita sehari-hari. Terus kemudian selain cara budidayanya diawali dengan pembenihannya, juga nanti bagaimana pengolahan tanahnya, ya, pengolahan tanahnya, berapa jarak tanamnya antara satu tanaman dengan tanaman lain. Kalau budidaya kumis kucing tentu berbeda dengan budidaya lidah buaya misalnya, atau berbeda dengan budidaya sambiloto misalnya. Jadi seperti itu, kami akan detailkan setiap satu bahan tanaman itu komplit dengan cara pembenihan, kemudian cara budidayanya. Setelah itu dilanjutkan, tidak cukup juga dengan cara panen atau pasca panen. Kapan saatnya harus dipanen,
kapan saatnya harus dipetik, ya kan? Terus kemudian bagaimana cara memanennya agar bahan itu kandungan kimianya tidak rusak dan bisa kita gunakan dalam resep jamu. Sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi tentang tanaman obatnya. Itulah yang nanti akan kami munculkan di video-video kami selanjutnya khusus tentang tanaman itu. Ada satu lagi yang tentang tanaman, apakah ini mungkin nanti akan kami sertakan atau tidak. Kami punya metode pengenalan tanaman itu dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Metode ini sudah kami uji begitu lama karena di sini sering ada tamu-tamu yang hadir di sini, sering kami sampaikan itu, bahkan di pelatihan-pelatihan kami juga kami sampaikan itu. Tapi apakah nanti di video-video kami akan sampaikan? Apakah ini untuk gaya-gayaan, Pak? Bukan. Jadi karena Tuhan sudah memberi tanda-tanda pada tanaman itu. Jadi kira-kira tanaman ini berfungsi untuk apa dari tanda-tanda yang tanaman itu berikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa menceritakan itu sehingga sobat-sobat sekalian bisa lebih cepat mengenal tanaman obat itu dan ingat selalu di alam bawah sadar bahwa inilah tanaman yang berfungsi sebagai ini, kira-kira seperti itu. Kemudian sobat sehat sekalian, yang kedua itu tentang resep jamu. Nah, ini yang tentang resep jamu ini luar biasa sobat sekalian. Jadi bangsa kita kaya sekali akan resep jamu. Jadi ada banyak resep-resep jamu yang mungkin ya itu belum terpublikasi lah. Bahkan resep-resep jamu yang termasuk kategori top secret, saya usahakan akan saya berikan kepada sobat-sobat sekalian. Tentu kami akan memilih dulu resep-resep yang paling dibutuhkan dulu, karena ini harapan saya bisa langsung digunakan, diaplikasikan pada sobat-sobat sekalian yang ada di rumah. Jadi itu dulu yang kami akan prioritaskan. Jadi resep-resep yang dibutuhkan rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Saya contohkan aja misalnya, banyak masyarakat kita yang mungkin terkena kanker, mungkin terkena, ini yang umum nih, yang ini lagi banyak nih, kolesterol, darah tinggi, diabetes. Resep-resep ampuhnya yang top secretnya seperti apa akan saya berikan kepada sobat-sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mengenai jamu itu nanti resepnya akan kami kelompokkan berdasarkan ada yang usia anak-anak, juga berdasarkan organ, misalnya lemak, kulit, kemudian jantung, lambung, dan seterusnya. Untuk apa kami kelompokkan seperti itu? Karena memang resep atau penyakit yang berkaitan dengan organ itu tidak hanya satu, banyak. Nah, sehingga nanti kelompok-kelompok itu akan kami tayangkan dalam bentuk berseri. Misal, contoh misalnya untuk yang kulit. Nah, yang di kulit ini kan ada eksim, ada kadas, ada kurap, ada kutila, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti begitu kami tayangkan seri untuk kulit, ya nanti ada sekian puluh, apa mungkin ada sekian ratus resep yang berkaitan dengan kulit. Atau mungkin yang untuk anak-anak, itu kan nanti ada anak kembung, ya balita dan anak-anak yang kembung, yang masuk angin, yang pilek, yang mencret, dan itu kan resepnya juga untuk anak-anak. Nah, sehingga nanti memudahkan sobat-sobat sehat sekalian untuk belajar baik resepnya maupun penyakitnya itu secara beruntun. Kami akan carikan data sekomplitnya supaya sobat-sobat sekalian memahami akan resep dan penyakitnya. Nah, berkaitan dengan yang berseri ini, memang kami maksudkan ketika kami membahas tentang resep, itu kami harapkan bisa tuntas. Jadi nanti kalau sobat-sobat sekalian ada bermasalah dengan kulit, nah tinggal pilih aja video mana yang paling pas, yang kira-kira sobat-sobat sehat sekalian
derita penyakitnya, sehingga mudah sekali nanti untuk mencari resep jamunya. Terus kemudian yang untuk lemak misalnya, nah lemak ini kan banyak juga ya, setahu kita mungkin baru misalnya lemak yang ada di tubuh itu kaitan dengan obesitas, misalnya lemak yang ada di darah itu misalnya kolesterol, trigliserida, dan ada yang lain. Jadi mungkin ada yang lain. Nah, yang ada yang lain itu seperti apa? Nah, nanti akan kami buat berseri sehingga sobat-sobat sekalian mudah memahami dan resep mana atau video mana yang paling cocok yang berkaitan misalnya nanti dengan lemak darah yang pas untuk sobat-sobat sehat sekalian. Mungkin juga sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ada resep yang bisa dijadikan untuk modal berwirausaha. Misalnya kan contoh saya ajarkan untuk membuat lulur misalnya. Nah, di dalam itu kan kemudian sobat-sobat sekalian ketika sudah bisa membuat, kan kemudian bisa dijadikan produk, kemudian untuk bisa berjualan. Siapa tahu, karena memang begitu nanti tahu ilmunya sobat sehat sekalian, terus kemudian tertarik membuat sendiri ternyata mudah, terus kemudian akhirnya berkembang menjadi bentuk usaha. Saya persilahkan untuk sobat sehat sekalian. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, nanti kami akan memberikan resep ini, itu juga kami akan sampaikan dalam format penyakitnya apa. Jadi sebelum kami sampaikan resep, itu akan kami sampaikan penyakitnya apa, bagaimana gejalanya, dan ilustrasi bagian tubuh mana yang terkena. Kami akan cari data sebanyak-banyaknya untuk bisa memudahkan pemahaman. Jadi bukan hanya memahami resep, tetapi bisa memahami penyakit juga dengan baik. Kami akan berikan yang terbaik dari kami untuk sobat-sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kemudian setelah tahu penyakitnya apa, gejalanya apa, bagian tubuh yang terkena apa, kemudian baru akan saya sampaikan resepnya seperti apa. Nah, di resep itu ada tanamannya seperti apa, kan kami berikan juga dengan jelas. Ketika tanaman sudah diolah menjadi bahan jamu, akan kami sampaikan juga bahan jamunya seperti apa, sehingga sobat-sobat sekalian tidak keliru memilih tanaman obat atau bahan jamu ketika akan membuat sendiri di rumah. Ya, tidak juga ketinggalan tentang dosis dan takarannya, karena ini yang paling penting. Terus berapa lama harus minum jamu itu. Dan terakhir juga tidak ketinggalan ya bagaimana merebusnya, bagaimana cara yang merebus yang efektif. Jadi saya akan berikan sekomplit mungkin sehingga ketika sobat-sobat sekalian menonton video kami, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan di rumah ketika sobat-sobat sekalian cocok atau mengidap penyakit tertentu yang kebetulan pas yang kami berikan pada video nanti. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, resep jamu yang awal yang akan kami sampaikan itu tentu sekali lagi yang banyak penyakitnya, yang orang yang membutuhkan ya. Ya, jadi kalau sobat sekalian ingin resep kepingin resep apa yang ingin ditayangkan lebih awal misalnya, kami ingin menyampaikan itu lebih awal misalnya, tulis di komentar ya. Nah, sehingga kami nanti mempertimbangkan apakah itu bisa kita angkat lebih dahulu. Karena kan jumlah penyakit ratusan bahkan ribuan dan resepnya juga ribuan. Sehingga kami akan memilih dulu yang paling banyak di masyarakat itu. Tetapi kalau sobat-sobat sekalian ingin kira-kira resep untuk apa ditayangkan dulu, tulis di komen. Nanti kami akan pertimbangkan berapa banyak yang meminta itu sehingga kami akan buatkan videonya lebih dahulu. Sobat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kadang-kadang jamu ini dianggap nggak penting. Ya, jamu ini kadang-kadang dianggap nggak penting lah sebagai pendamping hidup sehat. Padahal ini loh sobat sekalian, fakta sejarah ini mencatat nih, sebelum ditemukan pengobatan modern,
atau dikenal sebagai pengobatan barat ya, yang sekarang ini ada sebagai pengobatan utama di Indonesia ini, itu jamu itu sudah digunakan umat manusia sebagai pendamping hidup sehat. Pendamping hidup sehat yang ramah terhadap tubuh kita dan juga berkelanjutan, sustainable. Karena apa? Karena bahannya mudah dicari, di tubuh kita mudah beradaptasi. Di relief Candi Borobudur tahun 825 Masehi itu ada Kamadhatu dan ada Rupadhatu. Itu berbicara tentang resep jamu. Kemudian di relief-relief yang lain menceritakan bahwa masa lampau meracik dan minum jamu itu sebagai sesuatu kebiasaan. Sebetulnya sekarang juga sudah banyak ya, tetapi lebih banyak yang enggak memang. Selain itu juga terdapat pada Candi Prambanan tahun 850 Masehi, kemudian Candi Penataran 1200 Masehi. Banyaklah bukti-bukti bahwa kebiasaan masyarakat kita akan mengkonsumsi jamu, terutama jamu pahitan. Banyak yang tidak menganggap ini penting. Nah, ini saya sampaikan fakta sejarahnya dulu. Pandemi COVID ini akhirnya mengajarkan bahwa jamu itu bisa juga atau sangat bisa meningkatkan imunitas kita terhadap serangan akibat virus COVID-19 ini. Jadi kebiasaan kita mengkonsumsi jamu sangat berguna manakala dituntut tubuh harus memiliki imunitas yang tinggi. Ini saya contohkan aja ya, ini mungkin guyon ya. Saking saya ingin memberitahu bahwa fakta ini atau sejarah tentang jamu ini sudah digunakan begitu lama di Indonesia. Mahapatih Gajah Mada ya. Kita kenal semua lah, dari kerajaan Majapahit ya sejarahnya, karena disebut Mahapatih karena memang pengaruhnya besar dan sakti, makanya disebut Sakti Mandraguna, pemersatu Nusantara. Kalau sakit, minum jamu. Kenapa? Karena dulu belum ada dokter. Kira-kira itulah guyon saya. Jadi memang betapa jamu ini sudah mendampingi kita dari dulu. Nah, saya hanya menyampaikan sejarahnya. Monggo rekan-rekan, sobat-sobat sekalian, bahwa ingin menggunakan jamu ini sebagai pendamping sehat, saya terima kasih sekali. Berarti kita sama-sama melestarikan resepnya warisan nenek moyang kita, tanamannya yang dianugerahkan Tuhan pada Indonesia. Kemudian sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mungkin nama jamu di dunia ini berbeda-beda ya. Jadi nama jamunya berbeda-beda. Bahkan sobat-sobat sekalian yang dari Aceh sampai ke Papua ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Karena fakta sejarahnya punya, racian-racian tradisional itu punya. Hanya mungkin namanya yang berbeda-beda. Jadi nama-nama jamunya yang berbeda-beda, nama tanamannya yang berbeda-beda. Tetapi kalau di global secara besar, semua menggunakan bahan alami lah dalam untuk menjaga kesehatan masyarakat. Fakta sejarahnya seperti itu. Nah, karena ini beda-beda, saya akan ngambil makna jamunya dulu. Jadi asal kata jamu sendiri. Jadi jamu itu ini ada dua yang saya temukan dalam perjalanan saya belajar. Yang pertama ini dari guru saya. Jadi dari almarhum yang Broto Sudibyo yang memberikan petuah dan petunjuk pada saya. Kata jamu itu berawal dari kata bejamu ya, kalau kemudian dibahasa pasehkan ya jadi bejomu. Nah, bejamu itu punya makna kata itu keberuntungan, jadi orang bejo ya ta. Jadi jamu dalam makna pertama itu beruntung. Jadi Anda kalau yang minum jamu akan menjadi orang beruntung. Paling tidak yang saya mendoakan lah, Anda jadi orang beruntung. Kemudian makna yang kedua, dan ini yang banyak menjadi referensi, itu makna kata dari kata jampi, doa. Sampai sekarang bahasa jamu untuk bahasa halusnya di Jogja masih disebut jampi.
monggo diunjuk jampinipun. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi jampi itu makna kata dari jamu, artinya doa. Jadi kalau sobat-sobat sekalian minum jamu, berarti sobat-sobat sekalian orang yang didoakan ya, sambil berdoa dan sekaligus menjadi orang yang beruntung. Nah itu sobat-sobat sekalian. Jadi dari makna katanya saja itu sudah luar biasa. Jadi makna katanya saja sudah luar biasa. Dan sejarah memang sudah membuktikan, fakta sejarah, bahwa itu mendampingi umat manusia, khususnya bangsa kita, bangsa Nusantara ini yang luar biasa. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kami hadir dengan channel Sang Peraci ini untuk mengingatkan bahwa negara kita ini sangat kaya dan luhur akan pada warisan jamunya. Jadi channel ini hanya untuk mengingatkan. Selanjutnya terserah sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya hanya mengingatkan bahwa warisan luhur nenek moyang kita ini luar biasa. Salah satu bentuk luar biasanya yang saya ingin sampaikan ke sobat-sobat sekalian, berapa jumlah resep yang ada di bumi Nusantara. Ratusan ribu resep. Wow, banyak sekali kan? Banyak sekali sobat sekalian. Nah sehingga inilah yang nanti akan kami sampaikan ke sobat-sobat sekalian. Contoh saja, misalnya ya, keragaman tanaman dan keragaman hayati di bumi Indonesia ini, ketika untuk membuat resep untuk meluruhkan batu ginjal, itu saya temukan lebih dari 100 resep di bumi Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, banyak sekali. Nah itulah yang saya sampaikan tadi, luar biasanya warisan leluhur bangsa kita. Sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ketika kita belajar resep jamu, ada mitos ya di masyarakat, apakah belajar jamu itu dengan topo broto dulu, ataukah dengan semedi dulu misalnya, atau dengan nunggu wangsit? Tidak sobat sekalian, saya lebih dari 20 tahun belajar jamu, ya modalnya dua, bisa membaca dan bisa nulis. Ya ditambah lagi dekat kepada Tuhan. Memang supaya kita bisa lebih cepat menangkap tanda-tanda dari yang diciptakan oleh Tuhan itu tadi. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya supranatural, tidak. Saya pastikan tidak ada yang bersifat supranatural, sehingga sobat-sobat sekalian bisa belajar dengan mudah untuk ketika saya sampaikan resep-resep yang saya hadirkan. Sobat-sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, yang berikutnya tentang pembuatan resepnya. Jadi tadi yang babak pertama saya sudah sampaikan tentang nomor 1 tanaman, saya akan membahas tanaman. Nomor 2 akan misalkan resep. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan metodenya, metode pembuatan resepnya. Jadi kalau di bumi Nusantara ini, metode pembuatan resepnya itu ada 3. Tapi nanti kami akan mengambil cuma 1. Yang pertama metode pembuatan resep Jawa kuno. Nah kenapa saya sebut ini resep Jawa kuno? Karena yang pertama ya saya temukan dalam tulisan-tulisan Jawa, dalam bahasa Jawa yang banyak yang beredar, bahkan termasuk takarannya. Jadi ini saya mendapat pengajaran langsung dari guru saya, almarhum Eyang Broto Sudibyo. Nah, ketika membuat jamu, ini saya hanya memberi cuplikan sedikit ya, tidak komplit, agar sobat-sobat sekalian bisa paham apa ya nanti yang saya maksud tentang resep. Tentang resep Jawa kuno ini, itu harus ada 3 unsur, pangguno, pangroso, pangseliro. Nah ini ada 2 makna, makna letterlek yang sebenarnya, ada makna kiasan. Ya saya 7 tahun lah mempelajari ini. Ya memang mungkin saya kurang pandai ya, sehingga butuh waktu lama untuk mempelajari ini. Nah, kalau saya sederhanakan, menurut resep Jawa kuno ini, dikatakan jamu itu minimal 3 unsur. Sehingga ada jamu yang sekarang beredar, itu sebetulnya bagian dari cara membuat resep Jawa kuno. Saya contohkan ya, jamu kunir asam, itu bahannya kunir, asam, garam. Jamu beras kencur,
disebut jamu beras kencur. Bahannya beras, kencur, garam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dikatakan jamu menurut resep Jawa itu terdiri dari 3 bahan, ya kan? Jadi kalau cuma 1 bahan bukan jamu. Ini kata pendekatan Jawa kuno ya. Nah, alat ukurnya itu ya tubuh si sakit. Sak jimpit, sak genggam, sak driji, sak jempol, dan seterusnya lah. Nah, ini kalau saya praktekkan, saya sampaikan ke sobat-sobat sekalian, pertama memahaminya lama, yang kedua kemudian alat ukurnya nggak jelas. Tapi kalau itu dikonversi hampir sama ketika nanti saya buat dalam bentuk takarannya gram. Yang kedua, karena kita berasimilasi dengan China ya atau Tiongkok, itu ada jamu atau ada cara metode pembuatan resep ala Tiongkok atau ala Cina. Nah, kalau metode Cina ini, metode Tiongkok ini dikatakan jamu harus memenuhi 5 unsur. Ketika sudah siap menjadi bahan, ada tanaman raja, tanaman sentral, tanaman asisten, ajudan, pesuruh. Nah, ini lebih rumit lagi. Jadi dikatakan jamu menurut resep Cina ini 5 bahan. Jadi kalau cuma 1 atau 2 bahan ya bukan jamu namanya. Dan yang ketiga, saya menggabungkan pendekatan Jawa kuno, metode Jawa, pembuatan jamu metode Jawa, dan pembuatan jamu metode Cina. Saya rangkum menjadi pembuatan jamu cara modern. Nah, ini saya kelompokkan agar nanti sobat-sobat sekalian mudah. Tanaman yang sudah siap digunakan saya sebut bahan jamu ya. Jadi kalau dalam bahasa jamunya malah sebutannya simplicia. Tapi kalau saya menggunakan bahasa itu nanti terlalu banyak istilah-istilah yang harus dipahami sobat-sobat sehat sekalian. Jadi nanti terlalu banyak. Jadi ketika membuat resep, untuk yang sebab utama penyakit itu saya kelompokkan menjadi bahan utama. Jadi bahan utama jamunya itu untuk sebab utama penyakit. Kemudian yang kedua saya kelompokkan menjadi bahan pembantu. Bahan pembantu itu untuk gejala-gejala penyakitnya dan membantu bahan utama. Ya, jadi untuk gejala-gejala penyakit dan membantu bahan utama. Dan yang ketiga bahan pelengkap. Nah, bahan pelengkap ini untuk sinkronisasi antara bahan utama dan bahan pembantu. Bahan pelengkap ini bisa dipakai, bisa tidak, karena namanya pelengkap. Yang intinya harus berisi bahan utama dan bahan pembantu. Kira-kira seperti itu analoginya. Nanti seperti apa detailnya ya di video kami yang akan membahas tentang penyakit-penyakit yang kami akan hadirkan terlebih dahulu. Mungkin diabetes dulu, mungkin asam urat dulu, mungkin kolesterol dulu. Nanti akan kami pilih berdasarkan survei juga mana yang masyarakat ini yang penderita yang paling banyak lah, penyakit ini yang paling ditemukan paling banyak di masyarakat. Itu yang akan kami sampaikan lebih dahulu. Sobat-sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Nah, itulah video perkenalan kami ini. Jadi ini video perdana kami membuat channel Sang Praci ini. Jadi inti dari video ini kami mengenalkan saya sendiri, Merapi Pharma, sebagai menkor usaha selama mendampingi saya atau yang saya tekuni selama lebih dari 20 tahun. Kemudian apa saja yang akan kita bahas ya, kita akan membahas tentang tanamannya, kita akan membahas tentang resep jamunya, tetapi di dalam resep jamunya itu juga kami akan menambahkan tentang penyakit, gejala-gejalanya, sekaligus mungkin dengan petunjuk-petunjuk yang lebih detail supaya sobat-sobat sekalian itu memudah memahami tentang sakit, penyakit, dan resepnya. Sobat-sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, channel ini saya buat untuk saya dedikasikan pada keluarga kecil saya, pada istri, pada anak-anak, dan juga keluarga besar saya. Juga ini saya dedikasikan pada guru-guru saya, baik guru-guru sekolah dasar, salam hormat saya, guru-guru SMP, salam hormat saya, guru-guru SMA, salam hormat saya, guru-guru, dosen-dosen di kampus, salam hormat saya. Mudah-mudahan ilmu Bapak Ibu sekalian yang diberikan saya waktu SD, SMP, SMA, di bangku kuliah bermanfaat dengan saya menghadirkan channel ini. Sehingga
kalau bahasa spiritualnya terjadi amal jariah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Kemudian channel ini juga saya dedikasikan buat guru-guru informal. Nah, kalau tadi guru-guru formal saya ya guru-guru informal saya ya baik guru-guru spiritual maupun sosial. Ya salam hormat saya juga untuk teman-teman. Saya dedikasikan untuk teman-teman masa kecil saya, ya teman-teman masa kecil, teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, ya, teman-teman kampus. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, dan juga teman-teman diskusi saya, teman-teman bisnis. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Terus channel ini juga di samping nanti berisi tanaman, berisi resep, juga akan menyampaikan nanti program-program tentang pengobatan penyakit. Misalnya bagaimana efektivitasnya ketika minum jamu obesitas misalnya, itu nanti juga akan kami sampaikan. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, sobat-sobat sebangsa dan setanah air, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, karena ini memang bumi Nusantara, Indonesia, dan resep-resep itu juga berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Itu yang bisa saya hadirkan pada video perkenalan ini. Mudah-mudahan video-video kami selanjutnya bermanfaat, video-video kami selanjutnya bisa berguna buat sobat-sobat sehat sekalian. Sebagai penutup, saya akan akhiri dengan pantun. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rileks kita belajar tentang tanaman dan jamu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tidak apa-apa minum jamu pahit dahulu, asal sehat kemudian.